para politikus itu memprediksi bahwa Indonesia akan ada mengalami bonus demografi pada tahun 2045. Oleh sebab itu, kita yang punya mereka yang punya jargon Indonesia emas itu mereka cuma jargon doang. Padahal yang menjadi pelaku adalah kita pemuda. Oleh karena itu, subhanul yaum rijalun wa. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan mendatang. Oke, biar tidak berlama-lama, saya persilahkan untuk kakak-kakak yang di depan bisa maju ke podium. Tepuk tangan yang meriah dong. Baik, karena ada pepatah tak kenal maka kenalan. Mungkin untuk yang pertama dari Duta Unira terlebih dahulu, mungkin bisa ditampilkan untuk profil dari beliau-beliau. Nah, jadi yang pertama di sebelah saya ini adalah Mas Ridho Firmansyah. Ikwansa. Nah, mungkin bisa dilihat profilnya ya. Untuk di sebelahnya lagi ada Mbak Ardelia. Tepuk tangan dong. Kemudian untuk di sebelahnya lagi ada Mbak Miftahul Ulum. Jadi ini adalah salah satu delegasi dari Unira yang mengikuti program PMM, betul ya? Nah, jadi program PMM itu adalah program pertukaran mahasiswa. Jadi berbicara tentang pertukaran mahasiswa ini, saya langsung ingat pada salah satu tokoh, yakni Bapak Anies Baswedan. Jadi beliau pernah mengikuti pertukaran pelajar di Amerika. Jadi saya itu baca di salah satu buku, yaitu Menagih Janji Kemerdekaan karya Muhammad Husni. Jadi beliau pernah mengikuti pertukaran pelajar sehingga kita yakin bahwa adanya program dari pemerintah ini pasti akan menciptakan ataupun melahirkan tokoh-tokoh yang besar. Kemudian untuk di sebelahnya lagi ada Mas Luis Andika, mungkin bisa ditampilkan profilnya untuk operator. Kemudian yang terakhir dari Mas Haidir, yang mana beliau ini juga mengikuti program kampus mengajar. Tepuk tangan untuk Mas Haidir. Nah, mungkin itu sedikit gambaran dari profil para kakak-kakak yang ada di depan ini yang kebetulan mengikuti program Kampus Merdeka. Jadi perlu diketahui teman-teman, program Kampus Merdeka ini adalah salah satu terobosan baru bagaimana nanti mahasiswa bisa benar-benar merdeka dalam belajar. Jadi tidak hanya untuk kita belajar ini di kampus saja, kemudian bertatap muka dengan dosen yang sama saja, tapi kita juga bisa keluar ke kampus-kampus lain, ke instansi atau lembaga yang lain untuk pengalaman yang pastinya lebih baik. Nah, mungkin untuk yang pertama kita berbicara tentang kampus kita dulu. Jadi kampus kita ini punya yang namanya Duta Unira. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Nah, yang namanya duta ini kan pasti harus bisa menjadi representasi dari kampus itu sendiri. Nah, jargonnya kampus Unira ini adalah kampus Khairul Ummah. Sudah tahu apa itu Khairul Ummah? Tidak tahu ya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita akan dijelaskan oleh narasumber yang sudah ada di tengah-tengah kita. Mungkin untuk yang pertama, agar kita tahu apa sih duta itu, kemudian bagaimana perjalanan untuk menjadi duta, bisa dijelaskan. Terima kasih dari MC dulu ya.
Jadi pada dasarnya duta atau ambassadors itu kita punya yang namanya tujuan, purpose ya. Jadi setiap duta, setiap organisasi itu mereka punya purpose-nya masing-masing. Mereka nggak berjalan asal-asalan gitu. Mungkin kalau orang tahu duta itu ya mereka yang pakai stempel, mereka yang cantik, yang ganteng. Tapi sebenarnya enggak. Kita lebih daripada itu. Kita punya purpose di setiap pekerjaan kita masing-masing. Seperti kita punya duta Unira. Duta Unira punya tagline Bravely Confidently, di mana kita ingin menjadikan setiap warga Unira ini untuk berani percaya diri. Seperti itu. Nah, seperti saya sendiri juga di Duta Lingkungan Jawa Timur kita juga bergerak di bidang lingkungan. Kita bergerak untuk isu-isu lingkungan terkini dan di duta lainnya pun juga sama. Di mana pada dasarnya duta itu punya yang namanya 4B, Brain, Beauty, Behavior, and Brain. Di mana setiap duta harus mempunyai kecerdasan intelektual. Mereka harus bisa memberikan informasi, mereka bisa mengedukasi, dan juga menjadi representasi yang baik. Misalnya seperti yang Kak contoh tadi, kita berangkat berkompetisi, representatif Unira di kompetisi lainnya adalah untuk menunjukkan bahwa Unira itu mempunyai kecerdasan intelektual yang mumpuni untuk bersaing di kancah yang lainnya seperti itu. Yang kedua juga beauty, di mana kita dituntut untuk bisa tampil dengan look yang bagus, bukan hanya cantik fisik ya, tapi gimana kita bisa dress up ourselves, gimana kita bisa perform looking good in front of many people, things like that. Seperti itu. Nah, selain itu juga ada yang namanya behavior, di mana kita juga mengutamakan attitude. Gak cuma mereka cantik, mereka berprestasi, kita penilaian utama juga tetap di attitude ya kayak. Jadi setiap hari kita dinilai, kita karantina, attitude kita juga dinilai seperti itu. Nah, yang terakhir ada yang namanya bravery, di mana kita tuh berani. Itu yang paling penting sih. Jadi kita harus berani bisa show up, kita harus menunjukkan talent yang ada dalam diri kita. Jadi kita show up our value in front of many people. No matter who you are you. Jadi kamu akan tetap berani percaya diri sama seperti yang kita ungkapkan, bravery, confidently seperti itu. Oke, jadi saya sedikit menambahkan dari apa yang dibilang sama Mas Ido, itu semuanya sudah benar sekali ya. Jadi pada intinya seorang duta itu adalah brand ambassador-nya. Jadi bilang brand ambassador-nya Unira ya, membawa nama baik Unira. Terus duta Unira itu kayak platform ya. Jadi kita nggak hanya di Unira saja, kita juga langsung terjun ke masyarakatnya langsung juga. Jadi gunanya kita itu mengedukasi, mempromosikan, dan mungkin sangat menarik ya teman-teman ya. Mungkin kalau saya dengar dari kakak-kakak ini sangat berkaitan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Bang Rian Fardian. Jadi untuk menjadi sesuatu itu kita perlu ada yang namanya branding, kemudian ada positioning sama segmenting. Nah, kemudian ini untuk yang pertanyaan selanjutnya, kebetulan tadi kalau kita perhatikan public speaking dari kakak-kakak ini sangat luar biasa. Mungkin bisa dikasih tip ataupun trik bagaimana public speaking yang bagus. Karena terkait dengan confidence ataupun percaya diri ini kan perlu dengan kemampuan public speaking. Oke, kalau dari saya sendiri ya, tips yang paling penting untuk bisa istilahnya jago dalam public speaking adalah yang pertama kita tahu dengan siapa kita akan berhadapan. Kayak seperti ini kita berhadapan sama teman-teman semua. Kita tahu, kita berhadapan sama mahasiswa, jadi kita santai aja, nggak perlu yang serius, nggak perlu yang diplomatis. Nah, yang kedua juga kita tahu apa yang akan kita sampaikan. Terus kita tahu sistematika bahasa yang baik. Kalau kita mau pakai bahasa asing, English, Spanish, Mandarin atau yang lainnya, kita juga harus bisa menguasai itu dengan baik. Jadi kita istilahnya kita berani ngomong, kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita omongkan. Omongan kita juga dengan clear, dengan jelas, dan as an ambassadors kita selalu diajarkan untuk speak yang bagus, di mana kita bisa berdiri dengan tegak, duduk dengan baik, confident, kita juga dress up dengan sebagus mungkin, dan yang terakhir adalah pastinya kalian bisa melamar setelah kalian untuk ngomong di depan umum. Itu sih kalau dari saya. Dari saya sendiri memang public speaking awal itu nggak mudah ya. Jadi nggak semua orang kan berani untuk berbicara ya, perlu latihan ya. Jadi jujur saya dulu juga sedikit introvert ya, kurang percaya diri. Jadi
menyampaikan aspirasi kita, terus berkomunikasi dengan baik dengan orang itu bagaimana. Jadi nanti kalau misalnya kita ikut ajang-ajang itu otomatis kita langsung akan terbawa seperti itu. Jadi pada intinya itu kita harus percaya diri itu saja. Baik, seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir ya dari sesi yang duta. Nah, berbicara tentang setelah kita membahas tentang public speaking. Nah, kalau karena saya dari pesantren itu ada kalimat seperti ini. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Nah, lisanul hal ini adalah bagaimana kita mengembangkan potensi dan juga kompetensi diri. Nah, mungkin dari kakak-kakak ini mungkin bisa memberikan gambaran kepada teman-teman di sini, khususnya mahasiswa baru, bagaimana sih menggali potensi diri dan juga mengembangkan potensi diri. Pastinya kan potensi tidak serta-merta jatuh dari langit terus langsung bisa apapun gitu kan ya, pasti ada prosesnya. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, mungkin dari saya dulu ya. FYI ya, saya itu di kompetisi duta ini sudah kurang lebih 5 tahun saya berkompetisi dari kelas 1 SMK. Itu pun juga nggak langsung yang ujuk-ujuk menang. Jadi perlu proses yang namanya dulu nggak pede dan namanya dulu insecure, itu jadi wajar gitu. Nah, jadi selama saya kurang lebih 5 tahun berkompetisi ini, there's been up, there's been down, and it's been a beautiful journey for me. So, jadi selama saya berkompetisi, mau menang, mau kalah, itu biasa. Dan itu saya merasa kayak setiap saya kalah itu saya selalu cari tahu gitu loh. Oh, kemarin aku kurangnya di sini, kemarin kurangnya di sini. Jadi setiap saya kalah di kompetisi ini, saya cari tahu, saya upgrade lagi di kompetisi selanjutnya. Nah, dengan cara seperti itu akhirnya saya bisa sampai ini. Mungkin ini juga bagi teman-teman mungkin apa sih itu gitu. Tapi bagi saya yang menjalani ini semua, itu adalah achievement bagi saya. Karena bagi saya udah bisa grow up selama 5 tahun, upgrade dan terus improve dan konsisten sampai saya sekarang bisa berada di sini. Itu udah jadi penghargaan yang luar biasa gitu. Jadi untuk teman-teman semua, gali potensi kalian masing-masing. Kalian yang tahu diri kalian sendiri, kalian yang tahu kapasitas kalian sendiri, dan yang pasti jangan overthinking dan insecure. Karena ya tahu lah di masa sekarang insecure itu udah jadi istilahnya momok buat teman-teman semua buat berkembang. Karena dengan kalian insecure, kalian gak akan pernah berani untuk overcome itu semua, dan itu akan menghambat kalian sendiri gitu. Kalau dari saya itu sih. Benar sekali ya, Pak kata Mas Wido, semuanya sudah dikatakan Mas Wido. Jadi kita berkecimpung itu dalam dunia kita itu mulai dari 2019 ya, mulai dari semifinalis Duta Anti Narkoba. Jadi nggak semuanya kita itu menang. Jadi ada kalau menang, pada intinya kita harus berdoa gitu. Terus kita berproses, benar sekali kata Mas Wido, kita berproses. Nggak cuma seneng-seneng aja, pasti ada tangisnya ya Mas Wido ya. Kita berkompetisi, bertemu dengan banyak orang ya, bertemu banyak orang dan dari luar kota juga ya, pokoknya banyak. Jadi kita kan mengikuti ajang-ajang, bertemu, mendapatkan relasi baru, terus teman-teman baru. Jadi di situ kan kita bisa tahu ya, oh orang ini begini, orang ini begitu. Terus apa sih yang kurang dari kita? Kita tetap menjadi diri kita, tapi kita dengan kenal orang baru, kita juga bisa mengupgrade diri kita seperti itu. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk kakak-kakak duta kita. Sangat menarik sekali ya. Jadi di antara salah satu menggali potensi diri itu harus dari diri kita sendiri. Ketahui apa minat kita, kemudian kembangkan bakat kita. Kemudian kita juga tidak serta-merta langsung sukses, tapi kita juga harus melalui proses, coba dulu, gagal lagi, kemudian terbentur hingga akhirnya kita benar-benar terbentuk. Tepuk tangan yang meriah. Untuk selanjutnya kita bergeser ke di sebelah samping duta kita, yaitu ada Mbak Miftahul Ulu. Ini terkait dengan PMM, pertukaran mahasiswa. Namun sebelumnya akan ditampilkan terlebih dahulu profil dari Mbak Ulu. Apa sih itu PMM? Kemudian bagaimana perjalanan Mbak Ulu dan juga Mas Luis ini dalam mengikuti program tersebut?
Halo semuanya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Luis. Saya merupakan mahasiswa MBKM di program Kampus Merdeka, yaitu di MSIP, Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Magang dan Studi Independen Bersertifikat itu merupakan salah satu program yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan, khususnya bagi kita para mahasiswa yang ingin melihat atau merasakan bagaimana sih dunia profesional atau dunia kerja yang akan kita tempuh nantinya setelah masa perkuliahan. Jadi sekedar informasi Mas, kemarin di MSIP 4 saya lolos ke tempat atau magang di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjarmasin, di Kabupaten Paditukuala. Saya magang di Yayasan Center di divisi HR Generalis, di mana itu merupakan CSR perusahaan tambang Hasnuriur Sinergi. Jadi di sana saya kurang lebih belajar bagaimana cara kita bekerja sebagai HR yang profesional, dan bersyukur sekali saya ditempatkan di tim recruitment Yayasan Center. Perjalanan saya mengikuti kegiatan di program Kampus Merdeka ini cukup roller sekali Mas. Saya tahu MBKM ini sejak semester 3 waktu itu sempat mengikuti atau daftar kampus pengajar seperti Mas Haider, tapi nggak lolos. Sempat lagi di MBKM-nya Magang dan Studi Independen Bersertifikat, dan konsul sama Bu Adita, Pak Prodi itu. Terima kasih atas arahannya. Akhirnya saya lolos di MSIP 4, dan saat ini saya juga lolos lagi di MSIP 5 di Kota Malang sebagai posisi sebagai pelaporan dan pertanggungjawaban publik. Dan which is itu linear sama jurusan saya di manajemen keuangan. Di MBKM ini semuanya full konvensi 20 SKS teman-teman, jadi nggak usah khawatir, dan pastinya banyak sekali benefit yang kalian dapat. Itu dari saya. Baik, mungkin bisa dilanjut dulu dari Pak Guru. Oke, sebelum saya jawab, saya cek suaranya dulu ya. Mana suaranya manajemen? Mana suaranya ekonomi syariah? Dan yang terakhir, mana suaranya perbankan syariah? Ini kayaknya agak ngantuk ya. Oke, di sini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya tentang pertukaran mahasiswa LPK. Oke, ini nama saya Miftahul Ulum, bisa dipanggil Ulum. Tempat tanggal lahir Malang 30 November 2002. Yang mau ngadu saya boleh. Prodi saya manajemen. Sekarang saya kuliah semester 5. Hobi saya mencari hal baru yang indah, contohnya PLM. Moto saya, lakukanlah selagi bisa, gagal 7 kali, bangkit 8 kali. Kalau berbicara pertukaran mahasiswa merdeka, jujur saya belum bisa move on. Karena gimana ya? Ibaratnya itu kamu di sini, tetapi raga kamu itu di sana. Alhamdulillah pada waktu itu saya lolos di Universitas Sriwijaya yang notabene adalah universitas terluas se-Asia Tenggara. Tepuk tangan dahulu. Dan pada masa itu saya masih semester 3, karena memang PMM ini bisa dilakukan saat semester 3, 5, dan 7. Dan waktu itu saya nggak nyangka sebenarnya bisa lolos. Sekali coba langsung lolos loh, bayangkan. Keunggulan program ini adalah kita dapat lintas jurusan, maksudnya kita dapat memilih mata kuliah yang kita
berarti kan yang nggak diterima itu lebih banyak daripada yang diterima. Ya kan? Dan saya nggak percaya, ternyata saya satu dari 36% itu. Tepuk tangan dong. Udah sih, masih itu aja. Jadi sangat luar biasa sekali ya, sampai-sampai gak bisa move on. Mungkin kalau teman-teman kan gak bisa move on-nya ke doi lah, kalau namanya ini ke program PMM. Nah, mungkin untuk pertanyaannya ini yang masnya dulu ya. Nah, berbicara tentang praktek, nah tadi kan sempat disinggung bahwasannya program MSIP itu kita tidak hanya berbicara melulu tentang mata kuliah, kemudian teori, tapi kita langsung terjun ke instansi terkait gitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya, seberapa penting sih soft skill yang harus dikuasai oleh mahasiswa? Karena kan kita tahu bahwasanya sarjana saat ini itu sudah tidak spesial lagi. Soalnya tiap tahun ada ratusan bahkan ribuan sarjana yang diwisuda di kampus-kampus. Oleh karena itu harus punya branding dan juga soft skill. Nah, mungkin seberapa penting untuk kita punya soft skill itu sendiri? Ya, baik Mas. Jadi menurut saya berdasarkan pengalaman saya mengikuti kegiatan MSIP kemarin di Kalimantan Selatan, skill yang harus kalian miliki yang pertama yaitu komunikasi. Saya rasa komunikasi itu adalah kunci dari segala kegiatan kita nantinya setelah kuliah. Di HR, saya diajarkan komunikasi dan data analisis. Selama saya magang di kabupaten di Kota Banjarmasin kemarin, Kalimantan Selatan, saya belajar mengenai kalau boleh cerita juga. Jadi di sana saya belajar mengenai HR strategi, terus ada HR planning dan HR recruitment serta remunerasi HR. Di sana kita diajarkan bagaimana cara kita memilih kandidat sesuai dengan posisinya. Jadi yang paling penting pastinya komunikasi. Komunikasi kalian bagaimana cara menjual diri kalian, tapi dalam hal yang positif ya. Terus skill kalian yaitu data analisis. Data analisis itu menurut aku sangat penting sekali Mas. Kemarin saya daftar di Alfamart yaitu di Alfa Tower Tangerang. Saya lolos alhamdulillah, tapi banyak pertimbangan yang saya ambil, akhirnya saya pilih di Kota Malang ini. Jadi di Alfa Tangerang kemarin saya lolos sama di HR juga di community empowerment, community bagian HR. Tapi karena saya jurusannya manajemen dan saya konsul ke Bila juga harus linear dengan prodi saya, nggak saya ambil. Saya pilih di Kota Malang di pelaporan dan pertanggungjawaban publik. HR-nya Alfamart bilang soft skill yang utama itu, saya ditanya, Masnya bisa data analis nggak? Gitu kan. Tapi saya jujur saya nggak bisa seperti itu. Tapi saya ya bagaimana cara kita menjual diri ke HR lah. Saya belum bisa, bukan berarti saya nggak bisa. Saya belajar data analis, akhirnya saya tahu data analis itu penting banget bagi kalian. Jadi saya harap kalian mulai sekarang belajar komunikasi, belajar data analis, gitu sih. Baik, tepuk tangan dulu dong. Jadi sangat penting sekali ya teman-teman ya untuk mempunyai soft skill itu sendiri, khususnya komunikasi dan juga data analis. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Nurul ya. Nah, tadi kan teman-teman sudah diiming-imingi ya bagaimana keseruan di sana dan juga apa saja yang dilakukan di sana. Nah, mungkin untuk pertanyaannya apa sih benefit yang didapatkan dan juga setelah Mbak Ulum ini mengikuti PMM ini yang dirasakan dan juga menjadi pengaruh positif dalam diri Mbak Ulum itu seperti apa? Oke, akan saya jawab. Benefitnya pasti relasi atau jaringan dari seluruh Indonesia, karena PMM ini dapat diikuti dari kampus Sabang sampai Merauke. Jadi saya punya teman dari Aceh, bukan, dari Jakarta dan sampai Merauke. Bahkan teman saya sampai dari Merauke itu masih sering video call
asuransi kesehatan atau BPJS dan dana kedatangan. Yang selanjutnya yaitu mata kuliah jalan-jalan atau modul Nusantara yang sudah ditayangkan di grafik tadi. Terus tata cara bertahan hidup yang tadi saya jelaskan, membaur dan melebur dengan mahasiswa asli, pastinya itu sangat culture shock banget buat saya. Karena di Sumatera itu ternyata logatnya itu kasar-kasar pol daripada di sini. Beneran. Terus bagaimana cara kita bersyukur? Karena di sana itu harganya mahal kan Mas ya? Gimana Mas perbandingan harga di Banjarmasin sama di Jawa? Boleh saya tambahkan? Jadi benar yang dikatakan Mbak Ulu, yaitu di setiap program di kampus Merdeka pasti dapat pendanaan. Di saya MSIP saya dapat total 14 juta 4 bulan, jadi 3,5 per bulannya. Tepuk tangan Mbak Maria. Dan full booking pesawat PP dari Kota Malang sampai Banjarmasin gratis oleh pemerintah, dibayarkan oleh Kemendikbud. Dan sekarang ikut MSIP lagi, semoga dapat 14 juta lagi, tapi nggak dapat mobilisasi karena di Kota Malang. Dan benar sih, bertahan hidup karena di Kota Banjarmasin kan kita tahu ya perbedaannya itu cukup jauh, 11-15 mungkin dari Kota Malang. Mahal dia. Di sana bakso 25.000 cuma dapat tahu sama pentol 3 gajah. Di sini kenyang dapat ST ya, di sana enggak. Terus mungkin buat mobilisasinya juga sih. Jadi untuk teman-teman persiapkan diri kalian kalau mau dapat tiket pesawat gratis sama bulanan 3,5. Apalagi dapat itu skill baru di Kemendikbud. Baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk mereka berdua. Jadi itu tadi ya, kita punya waktu yang sama, punya kesempatan yang sama, sama-sama kita belajar di sini 4 tahun, tapi bagaimana kita memaksimalkan waktu yang kita miliki. Nah mungkin untuk yang terakhir dari Mas Haidir. Jadi Mas Haidir ini termasuk peserta MBKM Kampus Mengajar. Nah mungkin untuk Mas Haidir bisa dijelaskan apa sih Kampus Mengajar itu, kemudian juga bagaimana perjalanan Mas Haidir ini bisa mengikuti program Kampus Mengajar. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan coba jawab sesingkat mungkin karena waktunya dari sore ini. Tidak jauh berbeda dengan program MBKM yang lain seperti PMM dan juga MSIP. Ini adalah salah satu program unggulan dari MBKM. Jadi MBKM itu memiliki program Kampus Mengajar, MSIP, magang bersertifikat dan studi independen bersertifikat, dan juga PMM. Sepertinya apa lagi? Oh ya, ISMA, pertukaran mahasiswa apa ya itu panjangannya? Internasional. Nah, Kampus Mengajar, walaupun judulnya Kampus Mengajar, tetapi dalam praktisnya sendiri tidak sepenuhnya mengajar, karena Kampus Mengajar ini kan sasarannya untuk seluruh mahasiswa ya, artinya seluruh mahasiswa setiap jurusan, entah itu jurusan pendidikan ataupun yang tidak linear dengan pendidikan seperti saya manajemen, tapi saya mengambil Kampus Mengajar, itu sangat diperbolehkan. Nah, di sana prakteknya kita juga bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita dapat di perkuliahan. Kalau secara umum berbicara tentang manajemen, kalau manajemen itu kita semua pasti sudah tahu, manajemen itu ada secara umum ya POAC ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah itu sebetulnya sangat bisa dipraktekkan dalam segala lini, dalam segala situasi, termasuk dalam Kampus Mengajar. Itu saya praktekkan dalam kegiatan Kampus Mengajar, apalagi saya didapuk sebagai koordinator kelompok. Saya perlu berkoordinasi dengan kelompok saya ataupun dengan kelompok lain untuk berkolaborasi dan juga dengan pihak-pihak terkait seperti kepala sekolah atau pemerintah yang berkaitan. Nah, saya ingin bercerita mengenai perjalanan saya mengikuti program Kampus Mengajar. Sebelumnya saya tahu teman-teman saya dari beberapa kampus itu ya, dari banyak kampus itu sama seperti saya, artinya dia backgroundnya bukan dari jurusan pendidikan, akan tetapi dia mengikuti program Kampus Mengajar. Kalau memang stigma di awal Kampus Mengajar ini mengajar aja, ternyata enggak. Kita perlu
mengajar ilmu agama kepada beberapa dari segala usia, dari mulai PAUD sampai lansia, dan saya merasa saya punya minat di situ. Di samping itu program kampus pengajar ya, tadi cerita awalnya. Nah itu tadi, itu yang membuat saya minat, karena saya minat dan saya melihat teman-teman saya itu kayaknya menyenangkan gitu ya. Lalu saya berkoordinasi dengan prodi. Awalnya prodi itu bukan melarang ya, tapi seperti menjelaskan bahwa karena ini programnya tidak linear dengan jurusan, sehingga konversinya tidak full 20 SKS. Saya pertimbangkan ulang dan tetap saya berkomitmen, saya tetap ikut kampus mengajar, dan alhamdulillah insya Allah. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, karena ini kan tadi Mas Haidir yang notabene adalah dari manajemen, kemudian ikut program yang mengajar, ini kan lintas linear. Nah mungkin apa yang didapat dari Mas Haidir? Secara umum memang judulnya kampus mengajar ya, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa memang judulnya kampus mengajar, tapi praktisnya mengajar saya itu mungkin 20% lah. 20% dari lebih banyak tidak mengajarnya daripada mengajarnya. Seperti yang video tadi dilihat, saya jarang terlihat di situ karena kebetulan saya sebagai koordinator kelompok gitu ya, ada beberapa hal yang saya urusi, jadi mengajar di ya beberapa waktu saja. Yang paling penting itu tadi planning organizing. Jadi planning, kita mau merencanakan, so Inggris banget ya, merencanakan segala program yang akan kita laksanakan. Planning, organizing, kita mengorganisasikan tim kita. Setelah itu acting, bagaimana kita terjun langsung, bagaimana kita praktik, bagaimana kita merealisasikan dari planning kita yang sudah kita rencanakan matang-matang, dan juga controlling tentu saja dari segala yang kita lakukan pasti harus ada evaluasi. Biar apa? Biar hal-hal yang kurang, hal-hal yang nggak tepat itu bisa diperbaiki, hal-hal yang sudah bagus, hal-hal yang sudah baik bisa diimprovisasi. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Haidir. Nah, mungkin untuk sesi terakhir nanti akan ada motivasi dan juga pesan-pesan untuk adik-adik maba. Namun sebelumnya akan kami buka satu pertanyaan dari mahasiswa baru yang nanti akan mendapatkan door prize dari panitia. Silahkan dari teman-teman yang mau bertanya, angkat tangan. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Indra Maulida dari Prodi Manajemen. Kalau dilihat dari semua kesibukan dari kakak-kakak yang di depan ya, kelihatannya banyak banget kesibukannya. Kalau boleh tahu nih, kasih tahu tips dan triknya manajemen waktu buat bagi waktu antara kuliahnya juga kegiatannya di luar kampus. Terima kasih. Tepuk tangan bagi teman-teman. Mungkin bisa dijawab dari saya dulu. Bagaimana tips untuk di waktu? Karena kan kita ada banyak sekali kegiatan akademik di kampus yang harus diselesaikan, belum lagi dengan kegiatan-kegiatan di luar kampus, khususnya program kampus pendidikan. Oke, kalau dari saya, secara umum manajemen itu yang paling umum adalah kita tahu mana itu prioritas dan mana yang bukan prioritas. Tentu saja hal-hal yang prioritas itu harus kita dulukan, sehingga hal-hal yang lain itu bisa nutut gitu ya, apa ya? Ya bisa mengikuti, bisa kalau kita mengerjakan sesuatu yang bukan prioritas dulu kita kerjakan, maka prioritas kita bakal kelendran. Kurangnya kayak gitu ya, Mbak. Oke, mungkin itu saja sih. Secara umum kayak gitu. Kita tahu mana itu prioritas, mana yang bukan prioritas. Oke, kalau dari saya boleh nggak lihat dari sudut pandang HR gitu? Oke. Baik, terima kasih karena kemarin saya dapat pengalaman di HR ya. Mungkin benar sekali manajemen waktu itu yang dicari sama beberapa HR gitu. Bagaimana kamu memanajemen waktu? Bagaimana kamu memastikan pekerjaan yang satu selesai tetapi tidak meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang lain? Dalam konteks ini sebagai mahasiswa satu, kemarin saya dapat full konversi, jadi saya fokus ke MSIP saya. Terus kegiatan-kegiatan di MSIP selama mengikuti magang, satu kerjakan yang benar kata Mas
Mas Aidir, yaitu kerjakan yang prioritas dahulu. Setelah itu cek ulang, terus lakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin berhubungan dengan pekerjaan yang prioritas tersebut. Itu sih mungkin dari aku. Oke, kalau dari saya hampir sama kayak mas-mas yang sebelum saya. Kita harus mengutamakan mana kegiatan yang tidak berjalan ketika tidak ada saya. Seperti itu. Kalau tadi itu masih bisa berjalan walaupun tanpa saya, maka saya akan menyusul. Seperti itu. Terima kasih. Oke, kalau dari diri saya sendiri sih, saya kan kebetulan alhamdulillah ya kerja di 2 tempat sekaligus. Saya juga mengimbangi sama kuliah, sama ikut duta-duta seperti ini. Jadi sebenarnya kata Mas Haidar, prioritas yang pertama. Kalau kalian sudah punya prioritas kalian pasti akan bisa menjalankan yang lainnya. Nah, jadi tergantung manajemen kita, pokoknya dari diri sendiri. Seperti itu. Kalau kalian sudah merasa sanggup, berarti kalian harus menyelesaikan semuanya. Gitu. Oke, kalau dari saya kan udah dijelaskan nih semua sama tadi ya, itu semua udah benar dan memang itu penting. Kalau dari saya sih mungkin ada satu tips sih, jadi teliti, rapi, dan selektif. Jadi kalian bisa tahu apa sih, mana sih yang dibutuhkan, mana yang enggak, mana yang penting, mana yang enggak. Jadi kalian bisa cross check sendiri mana kemampuan kalian, sebagaimana sejauh mana kemampuan kalian, kesanggupan kalian, itu sih yang paling penting. Terima kasih. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk kakak-kakak yang ada di depan kita. Jadi simpelnya gini ya teman-teman, kalau boleh saya simpulkan bahwasanya ar-rohah la tujad birohah. Jadi santai itu tidak bisa didapat dengan cara yang santai juga. Jadi kita bagaimana kita menyelesaikan terlebih dahulu yang penting, yang urgent, kemudian baru kita menuju dengan kegiatan-kegiatan yang istilahnya sifatnya itu tidak terlalu penting. Nah, gitu. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada